saya hormati, manfaat dari ikhlas yang keempat, bahwa ikhlas itu Bapak Ibu saya hormati merupakan salah satu sebab yang membuat kita itu tenang, tentram, damai, ayem. Jadi yang membuat hati kita tenang, tentrem itu bukan oke bondo, enggak Pak. Banyaknya harta enggak, kedudukan tinggi, pangkat yang tinggi enggak. Yang membuat hati kita tenang, tentram, sakinah, tumakninah itu adalah kalau kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita tenang. Sebab apa Bapak yang saya hormati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa tujuan hidupnya itu hanya akhirat, mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah. Jadi tujuan hidupnya itu akhirat, Pak. Ini kan merupakan bentuk dari keikhlasan. Wis pokoknya semua kegiatan tujuannya adalah akhirat. Kalau itu yang dia lakukan, mangkanatil akhiratu hammahu. Kalau akhirat itu merupakan cita-citanya, tujuannya murni akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan hatinya ini Pak merasa cukup. Allah jadikan hatinya merasa cukup. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa atathu dunya, harta benda akan datang kepadanya. Wa hiya raghimah. Sedangkan datangnya harta benda kepada dia dalam keadaan mudah. Jadi dia itu tujuan hidupnya itu memang ikhlas murni karena Allah Pak, untuk akhirat. Satu, Allah akan membuat hatinya itu merasa cukup, qanaah, merasa apa yang dia miliki ki wis akeh. Kemudian Allah akan membantunya untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Dan harta benda akan datang kepada dia dengan mudah. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya ingin mendapatkan dunia. Jadi tujuan hidupnya itu ya pengen penak ndok dunya tok. Bahkan kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah itu ya tujuannya ya dunya, Pak. Biar dipuji orang, biar dianggap ini, biar dianggap itu. Jadi tujuan hidupnya itu dunia, enggak ada akhiratnya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kemiskinan itu selalu terbayang di depan matanya. Bendina kemrungsung, rumangsa kurang akeh terus. Ada temannya yang mendapatkan nikmat melebihi dia, pusing dia kepalanya. Tetangganya nyodok sugih sithik, mumet sirahe, Pak. Akhirnya kadang-kadang dia itu pengen mengamankan kekayaan sampai 7 turunan. Akhirnya terpaksa korupsi, terpaksa nyolong, terpaksa, bukan terpaksa Pak ya, sengaja, sengaja. Akhirnya apa lagi? Wallahu alam bener atau enggak itu ngingu tuyul, akhirnya ngepet, gitu Pak. Jadi kalau orang tujuannya itu mung donya tok Pak ini, Allah akan jadikan kemiskinan itu di depan matanya terus.
wedi miskin, wedi melarat, wedi kurang. Wes akhirnya hidupnya itu enggak ada ketenangan sama sekali. Rumangsa kurang terus. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan mempersulit segala urusannya. Allah membuat sulit urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan harta benda yang dia cari dan menjadi tujuan hidupnya itu tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya tidak datang kepada dia harta benda itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala.